Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai konsep pengungkapan dan standar laporan. Jadi, secara sederhana, pengungkapan itu adalah proses perusahaan untuk menyampaikan informasi kepada pihak luar seperti investor, kreditur, dan juga regulator. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan informasi antara manajemen dan juga pihak dari luar atau eksternal. Nah, karena pada dasarnya itu manajemen itu kan pasti mengetahui kondisi perusahaan lebih dalam dibandingkan investor, seperti itu. Nah, pengungkapan ini tidak hanya berupa angka-angka dalam laporan keuangan, tetapi juga mencakup catatan atas laporan keuangan, penjelasan risiko, kebijakan akuntansi, bahkan strategi perusahaan. Nah, semua itu harus mengikuti standar seperti SAK di Indonesia atau IFRS secara internasional agar laporan itu bisa dibandingkan dan dipahami secara seragam. Nah, ada dua jenis pengungkapan, yaitu yang pertama ada pengungkapan wajib, itu diatur oleh regulator, dan pengungkapan sukarela atau voluntary. Nah, di sini tuh pengungkapan sukarela ini diberikan perusahaan untuk meningkatkan transparansi. Nah, prinsip penting dalam pengungkapan itu adalah materialitas, yang artinya informasi tersebut itu harus diungkapkan jika dapat mempengaruhi keputusan investor. Nah, kemudian ada tujuan pengungkapan dalam laporan keuangan. Yang pertama adalah memberikan gambaran posisi keuangan, kinerja, dan juga arus kas. Yang kedua adalah membantu prediksi arus kas di masa depan. Yang ketiga adalah menjadi bentuk pertanggungjawaban manajemen. Yang keempat adalah mengurangi asimetri informasi, dan yang terakhir adalah memenuhi kewajiban regulasi. Melanjutkan dari konsep pengungkapan dan juga standar laporan, di sini ada prinsip fair disclosure, yang dimana prinsip ini tuh menegaskan bahwa semua investor itu harus menerima informasi material yang sama dan pada waktu yang bersamaan. Yang artinya, perusahaan itu tidak boleh memberikan informasi penting hanya kepada analisis tertentu atau investor besar sebelum diumumkan ke publik ya. Nah, di Amerika Serikat, aturan ini tuh dikenal sebagai Regulation Fair Disclosure atau Reg FD. Sedangkan di Indonesia, ini tuh diatur dalam peraturan OJK tentang keterbukaan informasi. Nah, jika perusahaan secara sengaja atau tidak sengaja memberikan informasi material kepada pihak tertentu, maka informasi tersebut itu harus segera diumumkan secara luas kepada publik. Nah, beberapa implikasi utamanya itu adalah yang pertama, larangan pengungkapan selektif. Yang kedua, ada penyebaran informasi secara luas. Dan yang ketiga adalah peningkatan disiplin komunikasi. Nah, dampak bagi pasar modal itu yang pertama adalah investor retail itu lebih terlindungi. Yang kedua, keadilan untuk pasar itu meningkat. Sedangkan yang terakhir adalah kepercayaan publik itu pastinya akan bertambah ya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai regulasi pengungkapan tambahan atau MDNA. Regulator pasar modal ini mewajibkan perusahaan menceritakan penjelasan tertulis agar investor ini dapat memahami arti dan prospek di balik angka keuangan. Nah, bagian ini itu disebut sebagai MDNA yang berisi pandangan manajemen tentang kinerja dan arah perusahaan ke depan. Secara umum, MDNA ini mencakup diskusi mengenai beberapa area kunci, yang antara yang pertama ada hasil operasi, yang menjelaskan mengenai perubahan, pendapatan, dan laba serta faktor penyebabnya. Kemudian yang kedua ada likuiditas dan sumber modal, yang membahas mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan memenuhi kewajiban. Dan yang ketiga ada tren dan risiko, yang mengungkapkan faktor atau ketidakpastian yang dapat berdampak pada masa depan perusahaan. Kemudian yang keempat ada kebijakan akuntansi kritis yang menjelaskan estimasi dan pertimbangan penting dalam laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan transparansi dan saluran komunikasi. Transparansi ini itu tidak hanya berarti mengungkapkan informasi, tetapi memastikan bahwa informasi tersebut itu jelas, relevan, dan tepat waktu. Nah, transparansi ini juga menuntut komunikasi yang jujur termasuk
mengakui tantangan dan risiko. Dan pelaksanaan transparansi ini dilakukan melalui yang pertama ada laporan tahunan dan laporan keuangan, kemudian ada website hubungan investor, kemudian ada rapat umum pemegang saham atau RUPS dan conference call analis. Kemudian ada laporan keberlanjutan atau ESG, kemudian ada media digital dan komunikasi publik. Kemudian ada transparansi dalam pengambilan keputusan strategis. Transparansi strategis ini berarti perusahaan itu menjelaskan arah, visi, dan alasan dibalik keputusan penting. Hal ini dapat membantu investor memahami bagaimana perusahaan ini menciptakan nilai jangka panjang. Nah, dalam pengambilan keputusan strategis ini terdapat beberapa aspek pentingnya. Yang pertama ada penjelasan visi dan strategis bisnis. Yang kedua ada keterlibatan dewan direksi dalam pengawasan strategi. Kemudian yang terakhir ada transparansi alokasi modal berupa investasi, dividen, dan akuisisi. Meskipun tidak semua informasi dapat diungkap karena alasan kompetitif, perusahaan tetap perlu menjelaskan proses dan cara pengambilan keputusan. Transparansi ini dapat memperkuat jangka panjang dengan investor. Terima kasih. Saluran komunikasi dengan stakeholders, yaitu perusahaan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi untuk menawarkan transparansi kepada para pemangku kepentingan. Di antara berbagai saluran tersebut, rapat umum pemegang saham atau RUPS memiliki posisi yang unik dan sangat fundamental. RUPS merupakan forum formal tinggi bagi para pemegang saham untuk menjalankan hak-haknya. Melalui RUPS, pemegang saham dapat berinteraksi secara langsung dengan Dewan Komisaris dan direksi. RUPS menjadi sarana bagi pemegang saham untuk meminta pertanggungjawaban manajemen dan pengawas perusahaan. Peran teknologi dalam peningkatan transparansi. Teknologi menjadi pendorong utama peningkatan transparansi korporat. Peran teknologi tidak hanya mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga menciptakan saluran interaksi baru. Teknologi memungkinkan analisis data dalam skala besar yang sebelumnya sulit atau tidak mungkin dilakukan. Pengendalian internal merupakan fondasi utama bagi keandalan pelaporan keuangan dan integritas operasi perusahaan. Pengendalian internal adalah suatu sistem yang mencakup kebijakan, proses, tugas perilaku, dan berbagai aspek organisasi lainnya. Sistem ini dirancang untuk mendukung operasi perusahaan yang efektif dan berefisien. Pengendalian internal membantu memastikan kualitas pelaporan keuangan serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan dan aktivitas pengendalian. Jadi di materi ini tuh sebenarnya ada kayak lingkungan pengendaliannya itu kayak gimana dan aktivitas pengendaliannya itu kayak gimana. Jadi kalau misalkan yang di lingkungan ini tuh sebenarnya penilaian lingkungan pengendalian itu ya merupakan sebuah langkah untuk mengevaluasi efektivitas sistem gitu. Itu tuh step pertama banget biar kita tahu sistem perusahaan tersebut atau sistem organisasi tersebut itu efektif apa enggak sih gitu. Nah, di sini itu ada 5 prinsip gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, sebenarnya kenapa sih lingkungan pengendalian itu penting selain untuk ini ya, apa sih namanya? Untuk ngecek apakah apakah sistem yang ada itu efektif gitu ya. Selain itu tuh untuk ini teman-teman, untuk ngecek seberapa serius sih pengendalian yang diterapkan di organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, kalau misalkan pengendaliannya lemah, otomatis nanti bisa jadi pengendalian lain itu jadinya nggak efektif gitu. Kalau misalkan pengendalian lingkungan pengendaliannya itu nggak efektif, jadinya nanti berimbas ke pengendalian yang lain gitu. Nah, selain itu kalau misalkan pengendalian lingkungannya itu lemah, bisa juga terjadi risiko fraud. Jadi risiko fraudnya itu meningkat gitu. Juga laporan keuangan yang ada itu bisa jadi nggak andal. Nah,
kita langsung masuk aja ke 5 prinsipnya. Jadi yang pertama itu ada komitmen terhadap integritas dan nilai etika. Dimana ini itu perusahaan itu atau organisasi itu harus punya kode etik, terus habis gitu mereka tuh harus memberi contoh yang nyata. Kemudian mereka harus menegakkan aturan secara konsisten, dimana ya ini pastinya penting gitu ya. Nah, kita lanjut ke prinsip kedua atau independensi dan pengawasan dewan direksi, dimana ini itu seorang dewan direksi itu memang harus independen ya teman-teman, harus independen dari manajemen. Kemudian mereka itu harus mengawasi pengendalian internal, juga memastikan laporan keuangan yang ada itu andal. Nah, selanjutnya ada struktur, wewenang, dan tanggung jawab, di mana organisasi itu harus jelas nih tentang gimana sih bentuk organisasinya atau struktur organisasinya itu seperti apa gitu. Kemudian ini nanti bakal melapor siapa, terus habis itu siapa yang bertanggung jawab akan hal A, B, C kayak gitu. Kenapa? Karena biar nanti itu nggak ada yang rancu gitu, maksudnya tuh kayak sudah kebagian semua masing-masing job desk gitu loh. Jadi nggak ada yang namanya pegawai itu bingung saya ngapain gitu. Selanjutnya ada komitmen terhadap kompetensi, di mana perusahaan itu harus memastikan, perusahaan atau organisasi ya, itu harus memastikan bahwasanya karyawan itu punya kemampuan pastinya dong. Kemudian mereka punya pengetahuan dan dilatih dengan baik. Nah, ini tuh sebenarnya terkait dengan rekrutmen, pelatihan, juga pengembangan sumber daya manusia gitu ya. Karena pengendalian itu pastinya nggak bakal efektif kalau misalkan sumber daya manusianya itu malah nggak kompeten gitu. Jadi harus seimbang kalau misalkan pengendalian. Kalau misalkan orangnya kompeten, berarti nanti pengendaliannya pasti efektif. Nggak pasti, tapi mostly efektif. Soalnya ada penegakan akuntabilitas, di mana setiap orang itu harus bertanggung jawab terhadap tugasnya. Kayak yang tadi, kalau misalkan kita udah tahu ya peran-peran masing-masingnya tuh kayak gimana gitu. Jadinya nanti biar bisa bertanggung jawab penuh terhadap tugasnya gitu. Nah, ini tuh nanti itu bisa melalui evaluasi kinerja, adanya reward dan punishment, kemudian ada insentif gitu ya. Nah, kenapa sih kalau kayak gini? Karena kalau misalkan ada kayak gini, ada evaluasi, ada reward, ada punishment, ada insentif, itu nanti karyawan itu pastinya bakal merasa memiliki tanggung jawab gitu ya terhadap pengendalian atau tugas-tugasnya juga. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua. Kalau tadi kita bahas lingkungan pengendalian, kita bahas mengenai aktivitas pengendaliannya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan kita tahu lingkungan pengendalian itu kan lebih ke budaya gitu ya. Nah, kalau misalkan ke aktivitas atau aktivitas pengendalian itu tuh lebih ke tindakannya gitu ya. Kayak kita tahu aktivitas pasti tindakan gitu kan. Nah, di sini itu aktivitas itu merupakan sebuah kebijakan prosedur yang membantu memastikan bahwa arah manajemen untuk memitigasi risiko dan tujuan itu terlaksanakan. Di sini juga ada prinsipnya gitu ya. Tapi sebelum masuk ke prinsip, kita masuk ke jenis aktivitasnya terlebih dahulu. Jadi jenis aktivitas pengendalian itu ada dua. Yang pertama ada preventive control atau pencegahan, di mana ini tuh pastinya untuk mencegah kesalahan sebelum terjadi, sama detective control atau deteksi, di mana ini tuh bertujuan untuk menemukan kesalahan yang telah terjadi gitu. Nah, ini kita masuk ke prinsipnya. Ada 3 prinsip. Yang pertama itu pemilihan dan pengembangan aktivitas pengendalian, di mana pengendalian itu harus berdasarkan risiko dan tidak asal dibuat. Jadi kalau misalkan ada risiko yang tinggi, pastinya nanti kontrolnya itu lebih ketat dibandingkan yang risikonya lebih rendah. Selanjutnya ada pengendalian umum atas teknologi atau IT controls, di mana ini itu
Oke, kita tahu ya, di era digital ini itu kan sistem informasi itu kan harus dikendalikan. Nah, contohnya tuh kayak kontrol akses sistem, kemudian manajemen perubahan software, adanya backup data dan keamanan data. Nah, kenapa sih hal ini tuh harus dilakukan gitu? Nah, hal ini tuh harus dilakukan untuk menjaga integritas data gitu. Nah, selanjutnya ada penerapan melalui kebijakan dan prosedur. Nah, karena kan nggak cuma aturan, tapi harus ada pelaksanaannya gitu. Jadi nggak cukup aturan aja, tapi juga harus dilaksanakan, harus konsisten juga, dan harus dipantau. Jadi kalau misalkan cuma ada aturan-aturan aja tapi nggak dilakuin kan sama aja gitu. Nah, untuk contohnya sendiri itu di sini ada otorisasi dan persetujuan, kayak transaksi itu harus disetujui oleh pihak berwenang. Kemudian ada rekonsiliasi di mana ini tuh membandingkan dua data gitu ya. Selanjutnya ada verifikasi, memastikan data yang ada itu benar gitu. Selanjutnya ada pemisahan tugas atau segregation of the days, di mana ini tuh pengendalian yang paling penting, karena kalau misalkan nggak ada pemisahan tugas, risiko fraud itu lebih besar gitu. Selanjutnya ada pengamanan fisik aset. Ini tuh untuk melindungi aset dari pencurian gitu ya, misalnya kayak adanya brankas, adanya CCTV, terus habis gitu ada gudangnya gudang yang ada itu terkunci gitu. Selanjutnya yang terakhir itu ada tinjauan kinerja, di mana ini tuh membandingkan hasil aktual dengan anggaran, target maupun ini tuh membandingkan hasil aktual dengan anggaran maupun target di periode sebelumnya. Jadi hal ini tuh untuk menemukan adanya penyimpangan kalau misalkan ada gitu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama, kegiatan pemantauan merupakan proses evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan maupun terpisah untuk memastikan seluruh komponen pengendalian internal berjalan efektif. Pemantauan berkelanjutan biasanya terintegrasi dalam aktivitas rutin organisasi, seperti review laporan kinerja. Sementara, evaluasi terpisah dilakukan secara periodik, misalnya melalui audit internal. Jika ditemukan kelemahan, hasilnya harus segera dilaporkan ke manajemen agar bisa ditindaklanjuti. Kedua, informasi dan komunikasi berperan memastikan organisasi menghasilkan informasi yang berkualitas dan relevan untuk pengambilan keputusan. Komunikasi internal penting agar seluruh pegawai memahami tanggung jawab, pengendalian, serta tersedia saluran pelaporan seperti whistleblowing. Selain itu, komunikasi eksternal juga diperlukan untuk menjaga transparansi dengan pihak luar seperti regulator dan auditor. Implementasi pengendalian internal tidak cukup hanya membuat kebijakan tertulis saja, tetapi membutuhkan komitmen nyata dari pimpinan organisasi. Manajemen puncak harus memberi contoh disertai struktur wewenang dan tanggung jawab yang jelas agar setiap pihak memahami perannya. Selain itu, proses SDM seperti rekrutmen dan pelatihan juga harus terintegrasi supaya seluruh karyawan paham akan sistem pengendalian yang berlaku. Untuk mengukur kualitasnya, ada dua tahap utama. Yang pertama adalah evaluasi desain untuk melihat apakah pengendalian sudah dirancang dengan baik. Yang kedua yaitu pengujian efektivitas operasional untuk memastikan pengendalian benar-benar dijalankan secara konsisten. Hasil pengukuran kemudian dilaporkan ke manajemen dan komite audit sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Baik, untuk selanjutnya yaitu struktur organisasi berfungsi sebagai kerangka kerja yang menetapkan peran, tanggung jawab, dan jalur pelaporan yang jelas agar aktivitas organisasi dapat berjalan terarah dan terkontrol. Salah satu prinsip penting adalah pemisahan tugas, yaitu memisahkan fungsi otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan aset untuk mengurangi risiko kesalahan maupun kecurangan. Selain itu, pendelegasian wewenang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional, namun tetap harus disertai batasan yang jelas. Meskipun wewenang didelegasikan, tanggung jawab akhir tetap berada pada atasan, sehingga akuntabilitas organisasi tetap terjaga. Baik, untuk selanjutnya di sini kita membahas mengenai kualitas sumber daya manusia. Nah, di sini saya bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam pengendalian internal. Jadi manusia itu adalah elemen paling penting untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu pengendalian internal.
Nah, kualitas sumber daya manusia, apalagi kompetensi, etika, dan integritasnya itu adalah faktor fundamental efektivitas pengendaliannya. Nah, pengendalian yang dirancang dengan sempurna itu dapat digagalkan oleh karyawan yang tidak kompeten atau tidak jujur, dan komitmen terhadap kualitas sumber daya manusia itu dimulai dari rekrutmen dan seleksi yang tepat. Nah, selanjutnya ada peran manajemen sumber daya manusia dalam mendukung pengendalian. Yang pertama yaitu pelatihan dan pengembangan terkait tugas, kebijakan, prosedur, dan kode etik yang harus dilakukan secara berkala. Artinya setelah karyawan ini direkrut, mereka tuh tidak hanya diberikan pelatihan tentang tugas spesifik saja, tentang pekerjaan mereka, tapi juga mengenai kebijakan dan prosedur pengendalian internal yang relevan dengan mereka. Nah, pelatihan ini juga harus mencakup pentingnya pengendalian, kode etik perusahaan, serta saluran untuk melaporkan potensi pelanggaran, dan pelatihan ini dilakukan secara berkala agar pengetahuan tetap mutakhir, terutama ketika ada perubahan proses atau sistem perusahaan tersebut. Nah, yang kedua di sini sistem evaluasi kinerja dan kompensasi harus mencakup kepatuhan terhadap kebijakan. Artinya, dalam penilaian kinerja karyawan, perusahaan itu tidak hanya melihat hasil kerja atau pencapaian targetnya saja, tetapi juga menilai apakah individu tersebut patuh terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan. Nah, kepatuhan ini menjadi bagian dari indikator penilaian suatu kinerja. Nah, yang ketiga ada sistem insentif tidak boleh hanya berfokus pada target keuangan. Jadi jika sistem insentif ini hanya berfokus pada pencapaian target keuangan tanpa mempertimbangkan bagaimana target tersebut dicapai, hal ini tuh dapat mendorong karyawan untuk mengabaikan pengendalian. Karena itu, insentif ini tidak boleh hanya melihat hasil akhirnya, tapi juga bagaimana cara karyawan itu mencapai suatu target tersebut. Selanjutnya harus ada konsekuensi yang jelas dan konsisten bagi pelanggaran. Jadi perusahaan itu harus memiliki kebijakan disipliner yang diterapkan secara adil di semua tingkat organisasi, termasuk manajemen senior hingga juniornya. Jika pelanggaran ditoleransi atau ada standar ganda, maka kepercayaan terhadap sistem pengendalian itu akan terkikis atau bakal banyak yang remehin sistem pengendalian internal itu. Nah, yang kelima, ada tujuan akhirnya untuk menciptakan budaya sadar pengendalian yang terinternalisasi dalam diri setiap karyawan. Artinya itu pengendalian internal yang paling efektif adalah ketika karyawan mengikuti aturan bukan karena takut hukuman. Nah, tetapi karena mereka memahami dan percaya bahwa pengendalian itu penting bagi kesuksesan dan keberlanjutan perusahaan. Nah, budaya ini itu dibentuk melalui rekrutmen yang tepat, pelatihan yang baik, insentif yang benar, dan penegakan standar perilaku yang konsisten. Nah, selanjutnya ini di slide sebelahnya ada penilaian kualitas sistem pengendalian internal. Jadi penilaian kualitas sistem pengendalian internal ini itu adalah sebuah proses sistematis untuk menentukan apakah sistem itu telah dirancang secara memadai dan beroperasi secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, proses ini itu merupakan siklus keberlanjutan dari pemantauan, pengujian, dan perbaikan, serta memberikan keyakinan bahwa resiko-resiko ini tuh signifikan telah dikelola dengan baik. Nah, penilaian kualitas itu melibatkan dua tahap utama. Yang pertama ada evaluasi desain pengendalian. Nah, evaluasi desain pengendalian ini itu bertujuan menjawab apakah pengendalian ini jika dioperasikan sebagaimana mestinya itu akan efektif mencegah atau mendeteksi salah saji material atau kegagalan proses. Nah, tahap ini itu melibatkan pemahaman alur proses bisnis, identifikasi resiko, dan penentuan apakah aktivitas pengendalian ini mampu mengatasi resiko tersebut melalui wawancara, walkthrough, dan inspeksi dokumen. Nah, jika desainnya cacat, otomatis pengujian itu lebih lanjut harus dilakukan terus-menerus. Nah, selanjutnya yang kedua itu pengujian efektivitas operasional. Jadi dilakukan setelah desain ini tuh dianggap memadai untuk memastikan pengendalian ini tuh beroperasi secara konsisten, seperti yang sudah dirancang dan sudah diekspektasikan.
Nah, tahap ini itu menilai apakah pengendalian ini diterapkan oleh orang yang tepat dengan cara yang benar melalui observasi, inspeksi sampel dokumen, hingga reperformance. Nah, pihak yang melakukan penilaian ini itu bervariasi. Ada manajemen lini, ini tuh biasanya melakukan pemantauan berkelanjutan. Nah, organisasi juga dapat menerapkan Control Self-Assessment atau CSA, di mana tim proses mengevaluasi pengendalian mereka sendiri dengan fasilitas ahli pengendalian atau audit. Nah, fungsi audit internal itu berperan secara independen dan objektif melakukan audit berbasis resiko, serta melakukan temuan ke komite audit. Nah, ada auditor eksternal juga, di mana dia itu juga melakukan penilaian, terutama atas pengendalian internal, atas pelaporan keuangan. Dan di Yuridiski seperti AS itu wajib memberi opini terpisah mengenai efektivitasnya ICFR ini. Nah, hasil penilaian itu harus didokumentasiin dan dikomunikasikan. Lalu setiap kelemahan-kelemahan yang telah ditemukan itu harus diklasifikasikan berdasar tingkat keparahannya, disertai rencana tindakan korektif dan pemantauan pelaksanaan siklus penilaian, pelaporan dan perbaikan ini juga harus dijaga untuk menjaga sistem pengendalian internal tetap hidup, relevan, dan efektivitas. Selanjutnya, hubungan GCG, transparansi dan pengendalian internal. Tata kelola korporat atau GCG, transparansi dan pengendalian internal bukanlah konsep-konsep yang berdiri sendiri. Ketiganya merupakan komponen yang sangat terintegrasi dan saling memperkuat dalam sebuah sistem tunggal yang bertujuan untuk memastikan perusahaan dijalankan secara bertanggung jawab, efisien, dan etis. Hubungan ini dapat divisualisasikan sebagai sebuah piramida. Di puncak piramida adalah GCG yang diwujudkan oleh Dewan Direksi dan komite-komitenya. Dewan menetapkan arah strategis, mendefinisikan selera risiko, dan yang terpenting menciptakan nada di puncak yang menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas. GCG adalah payung pengawasan yang memberikan mandat dan menuntut adanya transparansi dan pengendalian internal yang efektif. Di tingkat menengah piramida adalah transparansi. Transparansi adalah hasil yang terlihat dari GCG dan pengendalian internal yang berfungsi dengan baik. Ketika sebuah perusahaan mengungkapkan informasi keuangan dan keuangan secara akurat dan tepat waktu, hal itu berfungsi sebagai indikator yang kuat bagi pasar bahwa struktur GCG dan sistem pengendalian internal di belakang layar kemungkinan besar berjalan efektif. Dan di atas piramida, sebagai fondasi yang menopang segalanya adalah pengendalian internal. Pengendalian internal adalah mekanisme operasional sehari-hari yang memastikan bahwa strategi yang ditetapkan oleh GCG dapat dijalankan dengan cara yang terkendali dan bahwa informasi yang dilaporkan dalam upaya transparansi dapat diandalkan. Kemudian siklus ini itu bersifat saling menguatkan. GCG yang baik menuntut adanya pengendalian internal yang kuat. Pengendalian internal yang kuat menghasilkan informasi yang andal. Informasi yang andal memungkinkan adanya transparansi yang kredibel. Transparansi yang kredibel memungkinkan adanya kepentingan untuk menilai kinerja GCG yang kemudian mendorong perbaikan lebih lanjut. Sebaliknya, kegagalan di satu area akan merusak area lainnya. Pengendalian internal yang lemah akan menghasilkan laporan yang tidak akurat, merusak transparansi, dan pada akhirnya mencerminkan kegagalan pengawasan GCG. Selanjutnya, GCG sebagai payung pengawasan. Dalam hubungan tripartit antara GCG, transparansi, dan pengendalian internal, tata kelola korporat atau GCG berfungsi sebagai kerangka kerja tingkat tertinggi atau payung pengawasan. Peran ini menempatkan GCG sebagai sumber arahan, mandat, dan akuntabilitas bagi akhir kedua elemen lainnya. Peran GCG sendiri sebagai payung pengawasan termanifestasi dalam beberapa cara. Pertama, Dewan Direksi melalui komite audit secara eksplisit bertanggung jawab untuk mengawasi efektivitas sistem pengendalian internal. Kedua, GCG menetapkan kebijakan dan ekspektasi untuk transparansi. Dewan menyetujui laporan keuangan dan laporan tahunan sebelum dipublikasikan, yang secara implisit berarti mereka bertanggung jawab atas kewajaran pengungkapan di dalamnya. Banyak dewan juga memiliki komite pengungkapan atau disclosure commit atau kebijakan pengungkapan yang formal untuk memastikan bahwa informasi yang dirilis ke publik akurat, lengkap, dan mematuhi peraturan fair disclosure. Dan yang ketiga, yang paling fundamental, GCG menciptakan lingkungan pengendalian atau nada di puncak yang menjadi dasar bagi semua aktivitas pengendalian dan transparansi. Ketika Dewan Direksi dan manajemen senior secara konsisten menunjukkan komitmen mereka terhadap integritas, perilaku etis, dan akuntabilitas,
mereka menciptakan budaya di mana karyawan lebih mungkin untuk mematuhi pengendalian dan berkomunikasi secara terbuka. Dengan demikian, GCG tidak beroperasi dalam ruang hampa. Ia bergantung pada pengendalian internal untuk data yang andal dan pada transparansi untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Namun, GCG adalah yang memberikan struktur, tujuan, dan pengawasan akhir. Ia adalah otak dari sistem yang memastikan bahwa sistem saraf atau pengendalian internal dan suara atau transparansi bekerja secara harmonis untuk kepentingan jangka panjang perusahaan. Tanpa payung pengawasan GCG yang efektif, upaya pengendalian dan transparansi akan menjadi terfragmentasi, tidak memiliki arah strategis, dan pada akhirnya tidak akan efektif. Kemudian transparansi sebagai indikator kualitas GCG, yakni transparansi ini mencerminkan kualitas GCG. Semakin terbuka dan jelas informasi yang disampaikan perusahaan, semakin tinggi tingkat kepercayaan publik terhadap tata kelolanya, yang dimana perusahaan ini memiliki struktur GCG yang kuat, dewan yang aktif dan independen, serta komitmen terhadap akuntabilitas cenderung lebih terbuka dalam menyampaikan informasi kepada publik. Nah, dari keterbukaan ini mencerminkan bahwa mekanisme pengawasan berjalan dengan baik dan manajemen tidak memiliki dorongan untuk menyembunyikan informasi penting. Kemudian, pengendalian internal sebagai mekanisme operasional GCG, yakni yang dimana pengendalian internal ini menjadi fondasi operasional GCG. Dari sistem ini memastikan akuntabilitas dan transparansi benar-benar terwujud dalam praktik, bukan sekedar prinsip. Kemudian dalam pengendalian internal ini berfungsi sebagai mekanisme operasional yang memastikan prinsip-prinsip GCG diterapkan secara nyata dalam kegiatan sehari-hari di dalam perusahaan. Jika GCG merupakan kerangka strategis, hal ini menyebabkan pengendalian internal menggerakkan dan menjaga agar kerangka tersebut berjalan efektif melalui proses seperti rekonsiliasi, kemudian otorisasi, dan pemisahan tugas. Pengendalian internal membantu menjaga keakuratan dan integritas data keuangan.